Ini preparing sebelum acara mobile aplik klinik dimulai nih. Di lantai 2 nih ya. Di lantai 2. Kenapa? View-nya bagus kan? Bagus. Kegiatan sosialisasi pelayanan kekayaan intelektual Selasa 23 Agustus 2022 Masker ternyata. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Insinyur Raziliu MSI CG CAE, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Bapak Antonius Matius Airbaba SH MSI. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pejabat pengawas di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua serta sosialisasi pelayanan kekayaan intelektual. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena Allah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Rekan Dinas Inti yang hadir di sini, Dian Kadif Imigrasi, para pejabat administrator, kemudian pada pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Papua, dan seluruh peserta mobile active klinik di Papua yang sudah di-launching oleh Pak Menteri dan sudah diresmikan oleh Pak Menteri atau dibuka oleh Pak Menteri kemarin. Kurang lebih 45 menit ke depan atau kurang dari itu ingin memberikan beberapa penguatan kepada saya dan kepada kita semua secara singkat karena saya harus berangkat jam 12 ke Papua Barat. Baik, lanjut. Kalau Bapak Ibu mencermati pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan 16 Agustus kemarin, itu ada 5 agenda besar. Ya, ada 5 agenda besar menuju Indonesia maju. Dari 5 agenda besar ini pasti akan ada agenda-agenda kecil. Ya, ada agenda kecil. Dan dari agenda kecil ini ataupun menengah, apakah teknologi yang sudah lama atau teknologi baru. Ya. Kemudian dari sisi optimalisasi sumber daya energi bersih dan ekonomi hijau, kita harus melihat apakah sudah ada negara-negara lain juga yang menerapkan hal ini. Jangan sampai kemudian ketika kita menerapkan teknologi dalam rangka optimalisasi energi baru dan ekonomi hijau, kita melanggar patennya orang lain. Ya, itu juga menjadi penting untuk diperhatikan. Dan UMKM naik kelas ini pasti peran BJKI penting. Ya, mulai dari pendaftaran merek misalnya, ya, kemudian pendaftaran desain industri dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu ada hal penting yang harus sudah disiapkan sebenarnya oleh DKI dan perlu dimatangkan, yaitu terkait dengan pangkalan data.
kekayaan intelektual Indonesia. Karena di sanalah Bapak Ibu seharusnya berselancar untuk mencari informasi apakah teknologi yang saya kemudian akan terapkan atau merek yang saya akan gunakan atau desain yang saya akan miliki itu sudah diajukan oleh orangnya atau belum. Ya, itu menjadi penting ini data. Oleh karena itu kami memperkuat ini data terus menerus. Ya. Di dalam data ini Bapak Ibu bisa lihat di sebelah sana itu ada data paten sebanyak 170.000. Itu baru data paten Indonesia saja. Kemudian ada data riset industri 85.000. Ada data merek 1,5 juta dan pasti akan berkembang terus menerus ini. Kemudian data hak cipta ada 365.000, data indikasi geografis dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, sebelum melakukan permohonan, pengajuan permohonan harus ada pra-perlakuan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dengan berselancar di datanya, di pangkalan datanya. Baik, lanjut. Kemudian yang kedua yang Pak Presiden juga sampaikan kemarin, ini kaitannya dengan hak cipta. Bahwa beliau ingin karya sastra dan film karya seniman muda harus terus didukung. Ini pasti memiliki keterkaitan dengan hak cipta. Dan kemudian kalau lahir karya-karya sastra dan karya film supaya mereka lebih termotivasi untuk mendaftarkan karya mereka, kemarin kita sudah saksikan kurang dari 7 menit itu dapat diproses. Ada yang 3 menit, ada yang 4 menit, ya, tergantung dengan ngobrolnya sistem, karena ada 2 sistem yang akan ngobrol ini. Sistem Direktorat Jenderal Intelektual dan sistem dari Kementerian Keuangan Simponi. Kalau mereka memberikan notifikasi lebih cepat terkait dengan pembayarannya, maka Bapak Ibu akan lebih cepat mencetak surat pencatatannya. Tapi kalau ngobrolnya lama, ya agak lama juga. Bukan sistemnya sebenarnya yang salah, tetapi adalah ngobrolnya sistem ini yang dari sisi IT ini. Ngobrolnya 2 sistem ini yang akan mempengaruhi cepat dan lambatnya daripada proses itu. Baik, lanjut. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian dari seluruh apa yang saya ceritakan tadi, maka kekayaan intelektual itu Pak Menteri kemarin juga sudah sampaikan, itu ada 2 bentuk. Ya. Ada yang sifatnya komunal, ada sifatnya KI personal, dan kemarin kita memberikan penghargaan kepada seluruh rejim KI. Ada yang sifatnya personal dan ada yang sifatnya komunal. Ya, di Papua pasti banyak potensi ini. Secara khusus tadi saya berdiskusi dengan Pak Mufid ya, dan juga Pak Kakanwil, indikasi geografis di Papua itu pasti banyak. Hanya jadi masalah itu adalah masyarakat yang memiliki indikasi geografis itu kemudian yang belum sadar apa sih nanti gunanya buat saya. Nah, itu perlu didorong ya. Maka perlu ada kolaborasi dari Kemenkumham dengan seluruh pemerintah daerah sampai dengan tingkat kabupaten atau perlu sampai dengan tingkat kecamatan. Karena kalau kopi Kintamani di Bali itu dimiliki oleh kecamatan, 1 kecamatan saja. Ya, jadi indikasi geografis itu adalah bisa berupa sumber daya alam dari sisi pertanian ataupun sisi kerajinan atau juga dari komunitas tradisional yang dimiliki oleh komunitas tertentu. Dia ada 4 hal di dalam. Dan kekayaan personal, kekayaan intelektual komunal, Bapak Ibu bisa modifikasi untuk menjadi kekayaan personal. Bisa, ya, dengan membuat teknologi. Saya pernah cerita sama salah satu rektor di Jawa Tengah. Ya, dia membuat angklung berbasis elektrik. Angklung itu kan biasanya pakai apa namanya? Bambu. Bambu ya. Nah, itu dimodifikasi menjadi elektrik, jadi bunyinya menjadi lebih asik lagi. Itu pasti memerlukan inovasi dan kreativitas yang lebih tinggi lagi untuk merubahnya menjadi bukan lagi manusia menggerakkannya dengan tek kayak gitu, tapi sudah mesin yang akan bergerak. Itu bisa dirubah. Ya. Baik, lanjut. Nah, kami di DKI berupaya terus menerus untuk fokus di setiap tahun kepada satu rejim KI. Kita fokus di sana. Ya, mulai dari 2018. 2019, 2020, 2021, 2022, yaitu tahun hak cipta, dan ada berbagai macam program yang kita buat di tahun 2022 ini. Ada webinar hak cipta setiap bulan sekali, ya. Kita sudah melaksanakan sampai dengan bulan
Agustus ini pada tanggal 19 kemarin, dia bersama dengan Hari Kehakiman, Hari Kementerian Hukum dan HAM. Di bulan Oktober akan ada lagi, kemudian di bulan November dan bulan Desember. Silakan teman-teman dari Papua bisa ikut, karena ini adalah secara daring, ya, dia tidak perlu datang ke Jakarta, bisa mengakses itu supaya bisa belajar sedikit terkait dengan begitu luasnya lingkup daripada hak cipta ini. Dan satu terobosan nanti yang akan saya sampaikan kemudian pada slide berikut dengan program ini. Dan di tahun 2023 kita akan membuat satu tahun tematik juga untuk merek. Ya, jadi kami sudah berdiskusi dengan teman-teman di sana. Akan ada 4 program unggulan atau 5 program unggulan di tahun merek itu, dan temanya adalah membangun kecintaan dan kesadaran merek Indonesia. Ya, apalagi Pak Jokowi menghendaki seluruh pemerintah daerah ketika mengadakan barang atau jasa, membeli jasa, itu semaksimal mungkin diupayakan dalam berbasis TKD. Artinya berbasis kandungan dalam negeri itu harus tinggi. Dan produk-produk yang diharapkan di e-katalog atau e-katalog sektoral itu adalah produk UMKM. Ya, kalau ketika ingin masuk di produk UMKM, ketika ingin masuk di e-katalog, nggak mungkin Bapak Ibu kalau nggak punya merek misalnya, ya, nggak punya desain industri, nggak punya paten dan lain-lain sebagainya. Ya, itu penting. Ya. Baik, lanjut. Nah, ini salah satu program yang tadi saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu sudah saksikan kemarin, itu adalah merupakan inovasi revolusioner yang semula itu awalnya adalah 9 bulan menjadi kemudian ya bisa bergeser 6 sampai sekian bulan, kemudian 3 hari menjadi 1 hari, tetapi kemudian vakum dalam beberapa lama. Setelah saya diskusi dengan teman-teman hakim beberapa lama, mereka bilang ada yang sampai 1 bulan ya, sebelum saya jadi PLT. Kemudian kita diskusi sama-sama, ayo kita membuat satu terobosan yang revolusioner yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dan atas persetujuan Pak Menteri, kemudian kita launching ini aplikasi. Kita mulai uji coba di tanggal 20 Desember 2021 dan di launching oleh Pak Menteri pada tanggal 6. Dan pada akhirnya kemudian proses itu dari 9 bulan, 6 bulan, 3 hari, 1 hari menjadi kurang dari 10 menit. Ya, itu satu terobosan yang luar biasa, dan permohonan hak cipta pasti terus akan meningkat. Baik, lanjut. Nah, dari seluruh rejim KI yang ada tadi, kalau Bapak lihat ada yang sifatnya konvensional atau komunal, dan juga yang sifatnya adalah personal. Itu cara mendapatkan hak eksklusif namanya, itu 3 cara ini. Pertama adalah konstitutif. Konstitutif artinya Bapak Ibu harus dasar, harus mendaftarkan atau mengajukan. Dan prinsip yang paling mendasar pada konstitutif adalah first to file. Siapa yang mengajukan pertama kali, bukan siapa yang menggunakan pertama kali. Hati-hati, walaupun Bapak Ibu sudah menggunakan, kalau nggak mendaftar bisa jadi nanti akan disomasi dan diberhentikan oleh orang yang memiliki hak. Ya, itu rejimnya adalah ada paten, ada merek, desain industri, DSLT, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu jangan kemudian publikasi untuk seluruh rejim ini sebelum Bapak Ibu daftar. Karena kalau dipublikasi sebelum didaftar itu bahaya, kecuali dalam pameran yang dibenarkan oleh undang-undang. Ya. Hanya untuk tujuan pameran atau percobaan kalau di paten. Kemudian yang sifatnya deklaratif, namanya juga deklaratif, sebenarnya hak kita kasih surat pencatatan. Nah, di dalam dokumen permohonannya pasti itu ada pertama kali dipublikasi di mana? Ya di istana. Itulah tempatnya, tempatnya Farel. Jadi kemungkinan hanya Farel itu yang tepatnya, cuma di istana yang lain nggak ada. Iya, jadi itu satu hal yang luar biasa. Ya. Dan momennya pasti diingat oleh orang terus menerus 17 Agustus. Maka Bapak Ibu silakan cari sebuah sejarah dalam hidup Bapak untuk mempublikasi pertama kali hak ciptanya. Itu juga menjadi penting, ya, supaya diingat-ingat. Jadi Bapak Ibu kalau punya buku, kapan pertama kali dipublikasi? Tanggal lahirnya kan? Ya. Itu menjadi sejarah bagi Bapak Ibu. Ya. Maka saya sering membuat program-program di Inspektorat Jenderal dan DKI itu pada hari-hari bersejarah. Program unggulan DKI itu saya proklamirkan bersama dengan teman-teman pada tanggal 28 Oktober.
16 program unggulan. Tadinya 10, kemudian dimodifikasi oleh teman-teman menjadi 16 dan dikelompokkan menjadi 4. Kami di Inspektorat Jenderal ada namanya Deklarasi Kemerdekaan Pengawasan Internal Kementerian Hukum dan HAM bermartabat, itu pada tanggal 17 Agustus. Jadi cari silakan Bapak Ibu, karena di hak kita ada tanggal publikasi, itu pertama kali publikasi. Bikin sejarah buat Bapak Ibu sendiri ketika ingin mempublikasikan, cari momen terpenting. Ya, apakah nanti pada hari ulang tahun Papua, misalnya, walaupun kemudian ada ulang tahun Papua Bapak tidak diundang, tapi bikin satu momen saya publikasi pada hari ulang tahun Papua, atau pada hari ulang tahun Kabupaten Bapak Ibu, atau ada hari adat yang bersejarah, silakan saja. Yang ini saya kasih tahu juga kuncinya Bapak Ibu, karena orang untuk publikasi itu ya dia biasa aja, nggak tahu bahwa ternyata itu adalah tanggal yang bersejarah dalam hak cipta. Ya, karena ada tanggal publikasi. Dan hanya hak cipta dan hak terkait yang memiliki sifat deklaratif, artinya harus dipublikasi. Ya, pertama kali. Kemudian yang terakhir adalah kerahasiaannya Bapak Ibu jaga, itu adalah rahasia dagang. Dan kemungkinan di Papua ini ada banyak hal-hal kayak gitu. Ya. Kemungkinan banyak di Papua yang berkaitan dengan rahasia dagang. Ya. Termasuk sebenarnya yang namanya tradisional knowledge, pengetahuan tradisional, itu sebenarnya adalah rahasia dagang yang masih dirahasiakan, belum diketahui. Kalaupun kemudian nanti Bapak Ibu ungkap, tidak perlu secara keseluruhan keunggulan yang ada di dalamnya, Bapak Ibu harus ceritakan. Ya, silakan disimpan sebahagia. Baik, lanjut. Nah, ini yang saya juga ingin diskusi sama Ibu Bapak. Menariknya Bapak Ibu sekalian, seluruh rejim kekayaan intelektual itu dapat kita kemas sedemikian rupa dalam sebuah produk. Itu. Ya. Awalnya saya berpikir tadinya cuma 4 atau 5. Ya. Tetapi setelah saya minta sama salah satu orang yang pakar juga di DKI bikinkan ini, ternyata itu adalah hampir seluruh rejim kayak bisa dikemas di dalam satu produk. Bapak Ibu lihat, ya, kalau kita mau dianalisis satu persatu, desain industri itu adalah desain penampilan dari produk sebagai daya tarik. Itu produk dari sudah muncul. Ya. Ada merek pasti sudah muncul, tetapi yang lebih kental adalah beras kencur. Padahal beras kencur itu produknya. Mestinya kan yang lebih jelas itu indra mestinya adalah sudah munculnya, bukan beras kencurnya. Ya. Ya, karena dia adalah mereknya. Ya. Kemudian di sana ada hak ciptanya, seni lukis dan fotografi yang digunakan sebagai ornamen pada kemasan ini. Itu menarik sekali. Ada rahasia dagangnya, pasti itu adalah formula ramuan yang dirahasiakan, ada sumber daya genetiknya, dan kemudian ada pengetahuan tradisional. Itu satu produk yang sangat unik yang mengandung seluruh rejim kain. Ya. Silakan nanti Bapak Ibu yang niru ini untuk bikin produk dari Papua. Ya. Baik, lanjut. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian dari awal sampai akhir, apa yang menjadi tujuan pemberdayaan intelektual dan tradisional itu? Pertama, menambah pendapatan, pastinya adalah income sebagai Bapak Ibu, buat Bapak Ibu. Kan sebenarnya Bapak Ibu ingin disejahterakan seharusnya. Kemarin Pak Kanwil dia cerita, itu yang nyanyi pertama kali sendirian tuh, ya Pak Kanwil yang sendiri nyanyi. Itu dia sudah dapat royalti dari YouTube Bapak Ibu. Padahal dia nggak pernah terkenal mungkin di mana-mana. Terkenalnya di mana? Di YouTube. Dapat royalti ya. Sudah mulai dapat royalti. Jadi silakan Bapak Ibu. Ya, sekarang untuk masalah lagu, kemudian apalagi ya film dan macam-macam yang bisa diupload di YouTube, kemudian ditonton sama sekian orang atau jutaan orang, nah Bapak Ibu akan nanti dapat sesuatu yang menjadi penting untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai keuntungan. Dia memberikan nilai tambah ekonomi, ya pastinya dalam satu produk. Ya Pak Menteri kemarin ceritakan, termasuk yang saya masukkan dengan hilirisasi dan industrialisasi. Sekarang pemerintah tidak mau Bapak Ibu mengekspor golongan bahan mentah, dirubah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi sekaligus, pasti nilainya lebih tinggi. Itu nilai tambah ekonominya akan ada. Coba Bapak Ibu bandingkan mengekspor golongan kayu, pasti harganya murah. Coba Bapak Ibu rubah untuk mengekspor
kayu itu dirubah menjadi mebel lebih dulu atau menjadi alat-alat yang lebih menarik, pasti harganya lebih tinggi. Ya, itu yang kita kendaki, Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengembangkan iptek dan seni budaya. Ya, pasti itu. Kemudian dalam pemberdayaan kayu. Lanjut. Ini tadi yang saya ceritakan di awal, itu nilai tambah contohnya. Dari kayu, kalau diproduksi menjadi setengah jadi, ini kayu gelondongan loh ya. Kalau kemudian ada effort yang kita keluarkan diproduksi menjadi bahan setengah jadi, itu pasti nilainya lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu berubah lagi menjadi modular kayak sana, menjadi produk jadi, pasti harganya lebih tinggi lagi. Ya. Nah, teman-teman di pemasyarakatan tuh bahkan ada satu tempat lapas di Mataram. Mereka bikin kursi-kursi yang menarik itu, ya, dengan membuat ornamen-ornamen dari kulit kerang. Ya, coba nanti Bapak lihat, ya, kulit kerang ditempel-tempel serpihan besar pada situ. Itu harganya menjadi puluhan juta, Pak, dari kayu biasa-biasa. Itu Bapak Ibu sekalian, ya, terkait dengan hal ini. Lanjut. Nah, ini juga yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana pertumbuhan permohonan intelektual domestik di Papua ini secara keseluruhan. Papua pasti memiliki potensi besar terkait dengan keintelektual, apakah itu sifatnya personal maupun sifatnya komunal, yang bernilai strategis pastinya. Ya. Kemudian diharapkan jumlah KI komunal pasti harus meningkat, itu yang kita kendaki. Oleh karena itu yang disarankan Pak Menteri kemarin, dan kalau Bapak Ibu baca di artikel yang sudah dirilis, ya, oleh teman-teman humas ataupun oleh media, ini Pak Menteri kemarin menekankan gali potensi kekayaan intelektual komunal di Papua. Ya, karena banyak sekali loh, Papua ini sangat kaya. Ya, saya ketika menginjakkan kaki di Papua sudah terheran-heran saja. Saya langsung forward kepada teman-teman di Papua, ternyata indah sekali. Tapi kemudian jangan keinginan Papua membuat kita lengah dalam hidup. Harus banyak juga ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita akan mati nanti. Ya. Saya langsung taruh di status saya kayak gitu, saya bilang, keren ya Pak Irjen, Papua ya keren ya, tapi jangan terpesona dan terdaya dengan keindahan dunia, karena kita mati juga. Sadar juga orang-orang yang harus diingatkan juga gitu. Kalau kita nggak diingatkan gitu, nanti ingat aja kiranya kita hidup terus menerus. Ya. Baik, kemudian memperkuat kepemilikan KIK untuk melindungi keanekaragaman, ya, budaya hayati. Pasti sumber genetik di Papua ini juga sangat banyak. Kalau kita mau gali potensi yang ada, di mana nanti sumber daya genetik itu kalau digunakan, Bapak Ibu akan mendapatkan benefit juga berdasarkan protokol Nagoya. Ya. Baik, lanjut. Ini alat-alat yang menarik dari Papua. Ya. Coba tadi itu kayu kalau usah dibuat kayak gini, dibuat seperti timah, harganya kan pasti murah kan? Tapi setelah diubah menjadi timah, harganya pasti mahal. Hanya perlu dipikirkan ketika Bapak Ibu membuat menjadi timah, karena akan banyak orang yang membuat ini, yang Bapak Ibu pikirkan adalah brandingnya apa, kira-kira mereknya apa ini timah saya. Itu yang mungkin Bapak Ibu belum pikirkan tuh. Ya, harus dikasih merek tuh, jangan dijual kayak gitu aja. Coba kalau produk ini air dibikin nggak punya merek, nggak ada harganya, bahkan mungkin orang ragu. Karena merek itu adalah untuk memperkuat loyalitas konsumen terhadap produk yang kita miliki. Nah, itu maka perlu dikasih merek ini, yang kita inginkan. Termasuk seluruh produk apapun namanya. Triton itu perlu ada mereknya. Kemudian kalung manik-manik itu kan aktif sekali, tapi nggak punya merek juga pasti. Ya. Kemudian yang di pojok sana itu, ya, apa namanya itu? Saya dikalungin juga itu kemarin. Noken. Ya, kalau ada air yang kemudian dikasih merek Bio Farma, itu sekalipun orang pasti beli, kan ini dia yakin pas sudah melalui penelitian. Ya. Air kelapa misalnya, ditulis mereknya Bio Farma dan merek Ilu, hebat sekali itu. Pasti orang akan beli. Ini pasti adalah minuman yang membuat kesehatan. Nah, itu fungsinya daripada co-branding. Daripada merek itu, silakan nanti kami, Pak Mufid, berkoordinasi dengan pemerintah untuk mereka bikin merek. Mau di kabupaten masing-masing boleh, atau merek dari provinsi ini juga boleh. Kemudian nanti digunakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Baik, lanjut. Ini lagi sama, semua pakaian adat, Bapak Ibu ada, tapi yang nggak ada adalah mereknya, karena semua orang jual produk ini. Ya.
Produk itu merek itu akan mempertahankan. Jadi kalau merek itu dibuat secara massal, terus-menerus pasti kualitasnya sama. Nah ini yang tadi itu mereknya nih. Coba, ini yang saya pakai ini. Kan nggak ada mereknya. Ya, Pak Adwin. Padahal komunitas yang memakai ini banyak. Ya, coba dibikin merek. Ya. Baik, lanjut. Makanan tradisional juga nggak kalah pentingnya. Ini sampai di hotel yang saya nginap itu ini ada. Saya baru tahu ini ternyata makanan khas Papua juga ada. Pamengan, kemudian ada ikannya, ada lagi. Ngeri sekali juga ini. Pasti enak ini. Tapi ini saya belum ngerasain. Nanti kalau Sudah Pak. Sudah Pak. Main ada di hotel Pak. Ada, ada. Adanya di hotel-hotelnya bagus sekali memperjualkan produk-produk sini. Saya sudah dilihat-lihat tinggal sebentar lagi ya. Karena saya kalau terlambat pesawatnya bahaya, nggak ada pesawat sore. Ya, pesawat pasti hilang dari peredaran. Lanjut saja udah. Lanjut ya. Ya, ini produk indikasi geografis. Lanjut. Back tadi. Nah kita juga punya ini yang sudah dicatatkan kemarin, seluruh kekayaan intelektual komunal yang didaftarkan kemarin pasti ada di dalam pangkalan data ini. Kekayaan intelektual komunal Indonesia yang itu akan dibaca oleh orang di luar negeri. Apa fungsinya sebenarnya kekayaan intelektual komunal kalau Bapak Ibu daftarkan? Dalam sistem kekayaan intelektual itu ada dua upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang pertama, offensive protection, artinya Bapak harus ada usaha untuk mendapatkan hak. Yang kedua adalah defensive protection, kita sudah dapatkan hak untuk mempertahankan hak itu harus didokumentasi sebagai bukti. Kalau menurut ceritanya, kenapa Pulau Sipadang dan Ligitan itu lepas dari Indonesia ketika kemudian bersidang di mahkamah internasional? Satu, Indonesia nggak punya dokumentasi yang valid untuk bisa mempertahankan, kalah dengan Malaysia. Nah sama dengan semua kekayaan intelektual kita ini, kenapa kemudian kita menghendaki dan membuat pangkalan data ini, dan ini ada payung hukum yang akan keluar sebentar lagi adalah peraturan pemerintah, ini untuk memperkuat daripada kekayaan intelektual komunal Indonesia supaya tidak diakui oleh negara lain. Dan kalau mereka ingin menggunakan itu silakan, tetapi harus memberikan royalti kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi walaupun banyak kementerian lembaga datang kepada Bapak Ibu, otoritas untuk mendapatkan perlindungan milik mutlak, patennya itu ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bukan di Direktorat Patennya. Patennya itu bahasa paten. Ya. Kemudian ada utilisasi, komersialisasi, ini melibatkan juga banyak unsur, banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Lanjut saja. Ini satu contoh Bapak sekalian nilai tambah dari produk yang ada di Pulau Bali, ya, terkait dengan kopi Kintamani. Ini kopi Kintamani saya kira awal sekali ya, ini mendapatkan indikasi geografis. Mungkin kopi pertama ini, ya kan ya, kopi pertama mendapatkan indikasi geografis di Bali. Dia memiliki banyak fungsi sebagai peningkatan tenaga kerja. Yang mereka tadinya hanya ada 40 kelompok kerja menjadi 60 kelompok kerja. Ya, jadi ada tambahan seperti itu. Kemudian karyawannya tadinya hanya 1.700 menjadi 2.640 per 2022. Dan kemungkinan besar akan lebih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika merubah seluruh produk ini menjadi indikasi geografis dan sudah terdaftar, maka Bapak Ibu sebenarnya adalah bisa menyerap tenaga kerja di dalamnya karena perlu ada tenaga kerja. Ya. Komunitas-komunitas yang akan bergerak di dalamnya akan semakin banyak juga, dan selain daripada itu adalah income-nya pasti akan naik. Revenue yang Ibu Bapak peroleh atau omsetnya pasti akan meningkat. Itu juga ada ladang muntok juga di mana itu ya? Ladang muntok pilihan dari Pulau Bangka. Dari Pulau Bangka. Banyak juga keuntungan yang diperoleh. Sebelum IG harganya cuma 60.000. Kemudian sesudah IG itu menjadi 120.000. Bahkan mungkin akan meningkat lagi ke depannya. Ya, lanjut. Ya, ini contoh yang paling menarik, apalagi di Papua banyak yang berkaitan dengan ini. Ya, termasuk kemarin kain batik yang saya pakai itu. Ya,
Saya tanya sama Pak Kamil itu, kan antik sekali juga. Ketika saya share di WA saya, dia bilang, keren sekali itu batiknya. Karena sudah saya juga baru lihat batik itu. Saya wawancarai Pak Kamil, apa saja unsur-unsur yang dalam batik ini? Ada burung cendrawasih, kemudian ada rumah Hanoi, ada rumah Monai. Kalau Bapak Ibu lihat cermati lagi di sana, itu ada anak panah, ada pusur, dan ada perisai di dalamnya. Ini luar biasa juga ini batik. Dan dipakai Pak Menteri. Kalau saya sih nggak usah diperhitungkan, tapi itu Pak Menteri. Kalau saya sih biasa-biasa aja. Pak Menteri yang perlu diperhitungkan. Saya bilang sama Irman, ini perlu satu rilis sendiri terkait dengan batik ini untuk diceritakan. Ya. Akhirnya naik itu dalam satu rilis sendiri terkait dengan pakaian batik kemarin, karena yang membuat mati batik itu adalah kepala Bapeda daripada Papua. Dan masih lagi banyak produk-produk yang dia ciptakan kemudian. Ya. Kedepannya pasti akan lebih banyak lagi. Ini satu contoh adalah kain endek di Pulau Bali. Ya, itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang telah dimanfaatkan. Termasuk saya kemarin lihat salah satu wartawan di sini. Kalau Bapak Ibu lihat, itu dia ada Christian Dior di bajunya. Bapak Ibu nggak melihat? Ada kemarin itu salah satu wartawan. Saat tadi sama panggil, kok di Papua tapi kok pakai ini, kenapa nggak pakai punya Papua saja? Jadi Bapak Ibu harus bangga dengan Papua ini, Bapak Ibu. Jangan kemudian suka-sukaan ngimpor-ngimpor batik dari tempat lain. Di Papua sendiri kaya, tapi kemudian kita tidak manfaatkan di sini. Ya. Tepuk tangan buat Papua. Maka saya Bapak Ibu sekalian, sejak menjadi PSP Direktur Jenderal karena bisa memberikan sesuatu yang lebih, saya senang untuk memakai kain tenun atau kain batik. Lihat Bapak Ibu di sana mengenai Christian Dior itu, kain Ende Bali menjadi pilihan rumah mode Christian Dior sebagai bagian dari koleksi musim semi dan musim panas pada Paris Fashion Week 2021. Dari 86 desain koleksi terbaru Christian Dior adalah 9 desain menggunakan kain Ende. Kita harapkan ke depan Christian Dior akan datang kemari dan mengambil desain dari Papua untuk dijadikan sebagai Fashion Week di Paris kah, di Jepang atau yang mana. Silakan teman-teman di sini, khususnya adalah Dinas Deperindak bekerja sama dengan teman-teman di Kanwil untuk bisa memprovokasi Christian Dior. Ya, pasti menarik. Ya. Dan kemarin Pak Menteri juga baru share ke kita, Indonesia adalah termasuk negara terindah nomor 1 di seluruh dunia berdasarkan Papua. Kita harus bangga dengan Indonesia. Ya, jangan bangga dengan pakaian orang lain. Ya. Makanya juga saya pakai ini tadi ya, ini senang ya, untuk memperlihatkan Pak Dirjen senang juga dengan. Ini saya perintahkan mereka semua pakai. Nanti akan ada di website di DKI dan dilihat oleh seluruh dunia. Ya, keren sekali nih. Tim mobil piknik mereka sudah ke perbatasan tuh. Ya. Baik, lanjut saja. Iya, baik. Saya mau terakhir saja di slide itu wisata. Coba. Ini dia. Para Kanwil, coba nanti berpikir bersama-sama dengan seluruh stakeholder terkait untuk membuat situs wisata. Ini pasti banyak, ya. Di situs wisata ini Bapak Ibu sekalian bisa membuat beragam daripada seluruh pakaian komunal daripada Papua. Lihat di sana, banyak sekali. Ada beberapa unsur yang Bapak Ibu bisa lihat di sana. Ya, mulai dari batiknya sendiri tempat itu ada. Ya, dan di situs wisata ini Bapak Ibu bisa bikin toko, ya, yang menjual produk Papua saja. Ya. Silakan, produk Papua yang dijual di sana. Siapa yang bantu? Toko serba ada untuk seluruh produk Papua. Ya. Kemudian ada museum juga mengenai pakaian-pakaian adat daripada Papua. Silakan bikin di sana, menarik itu. Yang memang perlu dipikirkan itu ke depannya, yang mungkin perlu ada lebih banyak lagi wisatawan dari mancanegara ke sini. Hanya memang mungkin mereka mikir ya, satu kali datang ke sini bisa sampai berapa juta ya. Saya aja kemarin tiket itu mahal sekali. Mungkin yang perlu dipikirkan juga gimana nanti ke depannya. Ya, Pak Jokowi alhamdulillah sudah memikirkan banyak hal. Ada tol laut yang mungkin nanti orang bisa sambil di tol laut itu melihat produk-produk Papua dan lain-lain sebagainya.
kemudian ada pakaian-pakaian tradisional, ada festival kopi Papua yang kemarin luar biasa sampai hari ini berlanjut. Itu perlu digelarakan lagi untuk berjalan terus menerus, ya. Dan lain sebagainya. Intinya adalah Bapak Ibu bahkan bikin mengenai IPN tourism, ya, terkait dengan hal itu yang sudah disampaikan kemarin oleh Pak Menteri Hukum dan HAM. Lanjut, ya. Terakhir, sebelum saya tutup dengan mobile lebih klinik, ini adalah produk terbaru kita Bapak Ibu yang kita sudah luncurkan kemarin mengenai IP Marketplace. Ini sudah jadi, ini semacam platform seperti Lazada, kemudian Bukalapak, apalagi ya. Saya tidak terlalu banyak karena saya juga tidak pernah mengunjungi situs-situs itu karena belinya bukan di sana. Yang diperjualbelikan di sini, yang dilakukan di sini adalah mempertemukan investor dengan pemilik kekayaan intelektual. Jadi nanti akan mereka beli merek dengan cara lisensi, waralaba, ataupun dengan apalagi macam-macam lah, dengan perjanjian yang dibenarkan, ya, itu mereka bisa lakukan di sana. Kita sudah siapkan ini, dan silakan nanti teman-teman di Papua yang sudah memiliki merek, yang sudah memiliki paten, yang sudah memiliki hak cipta, kalau ingin menjual, bukan ingin menjual sebenarnya, ingin mengalihkan sebagian haknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dan Bapak Ibu dapat royalti, silakan nanti Bapak Ibu daftar di sini. Ya. Silakan daftar di sini. Ini adalah mempertemukan investor dengan pemilik kekayaan intelektual dan belum lama di dunia. Ini adalah membantu Bapak Ibu dalam rangka komersialisasi. Karena yang paling susah itu Bapak adalah komersialisasi. Ya, kalau di Papua saja, apalagi Bapak Ibu tidak taruh di situs website, nggak dikenal sama orang di seluruh dunia. Tapi ketika nanti ditaruh di situs ini, itu seluruh dunia akan baca. Ya, seluruh pengusaha akan baca. Ya, harapannya akan sering dikunjungi oleh para pengusaha. Ya, sehingga nanti kalau dia berkeinginan, nanti akan hubungi Bapak Ibu. Ya, kita bekerja bersama-sama untuk bisa saya beli haknya, hak ekonomi yang dibeli, bukan hak moralnya, karena hak moral tidak bisa dibeli. Hak ekonominya saya beli atau saya gunakan, dan hak moralnya pasti tetap sama dia. Ya, atau dengan cara lain untuk mengimplementasikan PP 24 tahun 2022 terkait dengan pelaksanaan sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 24 2019 Ekonomi Kreatif, ada skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Dan di skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual itu sudah diberikan satu syarat mutlak. Ya, syarat mutlak itu kalau dalam bahasa rukun tidak boleh dilanggar, yaitu harus punya surat pencatatan kekayaan intelektual atau sudah punya sertifikat. Ya, jadi dengan skema itu DJKI akan semakin seksi ke depannya karena Bapak Ibu akan pasti harus daftar ke kita kalau mendapatkan skema itu. Ya, kalau mau dapat, kalau kamu tidak dapat ya nggak apa-apa, nggak usah daftar. Tapi kalau nanti kemudian ditipu orang, Bapak Ibu juga jangan nangis-nangis dan lapor kemana-mana karena nggak punya hak kan. Ketika Bapak Ibu nanti ditipu oleh orang, Bapak Ibu nggak ada alas hukum untuk bisa mengajukan gugatan kemanapun juga. Saya kira itu saja, dan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mobile IP Klik ini sampai dengan selesai, kami hadirkan tim yang pakar dari Jakarta, yang dari pusat untuk Bapak Ibu tanya apa saja. Ini mereka pasti tahu apa saja. Jadi Bapak Ibu jangan lihat yang baju-baju ini orang-orang biasa. Ini juga adalah guru-guru saya juga, mereka semuanya. Jadi ini orang-orang hebat ini. Ya. Jadi Bapak Ibu tanya apa saja nanti sama mereka terkait intelektual, kenapa lama, bagaimana cara mendapatkannya, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu gali segala potensi yang ada pada mereka. Ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 24. 25 ya? 25 di kantor wilayah, luar biasa. Mereka datang ke sini selama sepekan, ada di negeri Cendrawasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinnya mau pulang. Pesawatnya udah nunggu. Di sana Papua Barat acara Irjen. Oh, acara Irjen. Si banyak. Ini apa ini? Getuk Papua. Keladi tumbuh. Katanya tadi keladi tumbuh.
Enggak serai, minyak serai untuk menghangatkan badan. Udah yang tadi udah. Oh yang tadi dijemput ya? Oh sudah ada. Kan teman teh kami produksi sendiri dari daun. Jadi dari daunnya ini semua. Bau serai ini ya? Iya, serai wangi. Oh, serai wangi. Iya, Ada alkoholnya di dalam? tidak. Tidak ada. Murni Minyak alkohol. Murni serai ya? Ya, ini yang minyak aslinya dari serai. Jadi serai turunannya ini. Jadi kayak bau soto, Pak. Hatsiri Ini baksonya berapa? 25, Pak. 25. Iya. Ini dioleskan ke ini ya? Ya kalau ada pegal di pundak Pegal-pegal atau ya? batuk, Iya, kesengat ini ya, kesengat serangga atau apa ya bisa Iya, ya. benar sekali Pak. Jadi hangat ya? Iya, hangat. Iya kan? Hangat ya. Ini Kalau serai emang bagus. Kalau ini apa? Kayak ini fresh care. balsam. Iya, kayak fresh care. Kayak fresh care. Iya. Dua ya, Bu. Terima kasih yang freshnya. Ya. Mbak, ambil satu, Mbak. Satu-satu.